bisa mengikuti perkuliahan pertemuan yang kedua saat ini, mata kuliah etika dakwah. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa PMI semester 6 yang mudah-mudahan selalu sehat dan berbahagia. Pada pertemuan yang kedua ini, kita akan memasuki pokok bahasan tentang pengertian etika dakwah. Untuk bisa mengikuti dengan seksama bagaimana uraian tentang pengertian etika dakwah ini, saya akan bukakan slide atau ada beberapa slide yang dapat diikuti berkenaan dengan pengertian ini. Slide-nya lumayan, sekitar ada 10 slide. Barangkali nanti bisa secara mandiri juga mengembangkan atau berusaha untuk bisa menangkap maksud apa yang terurai dari beberapa slide berikut. Slide yang pertama ini berkenaan dengan pengenalan awal begitu tentang etika dakwah. Jadi kita tidak bisa melangkah terlampau jauh terlebih dahulu sebelum kita berkenalan dengan konsep awal mengenai etika dakwah. Umumnya kalau dalam mengkaji sesuatu, dia akan awali dengan pengertian, baik secara etimologi, terminologi, kemudian juga nanti bagaimana pandangan para tokoh berkenaan dengan. Baru setelah itu kita uraikan tentang etika dakwah. Jadi etika menjadi konsep kunci. Sementara kata dakwah, kalian yang sudah duduk di semester 4, barangkali ini adalah sebuah review saja. Sebuah review dari 3 semester yang lalu, katakanlah mungkin pernah dipelajari di sejarah dakwah, mungkin pernah dipelajari di metodologi dakwah, atau juga yang paling awal Anda berjumpa dengan dasar-dasar ilmu dakwah, dan bahkan nanti ketemu lagi dengan filsafat dakwah. Jadi memang ini kategorinya adalah rumpun ilmu dakwah. Namun demikian ketika mereview tentang dakwah, coba kalau saya tanya, siapa di antara kalian yang bisa mengingat kembali, menjelaskan tentang apa itu dakwah? Maka seringkali saya menemukan pasti definisinya itu lagi, kegiatan mengajak umat Islam menuju jalan Allah, baik dengan lisan, tulisan, ataupun dengan perbuatan, supaya umat manusia mendapatkan kebahagiaan dalam hidup. Memang itu tidak terlalu salah, tapi kita tidak juga harus terlalu teks. Itu definisi yang umum barangkali yang diberikan oleh pemikir dakwah dari Fakultas Dakwah UIN Bandung, Dr. Kiai Haji Sukriyadi Sambas. Nah, itu diadopsi dari Quran surat An-Nahl 1:2. Tetapi sebetulnya sah-sah saja manakala kita punya rumusan sendiri sesuai sudut pandang. Kali ini kita etika dakwah yang lebih penekanannya misalnya pada tinjauan tentang pribadi dai, sikap, tanggung jawab moral. Maka bisa saja etika dakwah ini dipahami sebagai suatu aktivitas keislaman, amalia islami dalam bentuk transmisi, internalisasi, transformasi ajaran Islam yang dilakukan oleh seorang muslim yang terdidik dan terlatih agar yang didakwahi berubah perilaku dan pemikirannya, atau meningkat pengetahuan dan pemahamannya, atau bangkit kesadarannya, semakin mengerti dan mencintai agamanya, dan merasa bahagia dalam mengamalkan.
Nah, dari rumusan ini tergambar bahwa aktivitas keislaman, amalia islami itu bisa mengambil memiliki beberapa bentuk transmisi ini, katakanlah tablik, sosialisasi, transmisi, itu adalah tablik, internalisasi adalah katakan lebih ke irsad, bagaimana menanamkan satu pemahaman, bagaimana menanamkan satu apa namanya eh, menerima sebuah nilai dan kemudian meyakininya dan mempedomaninya. Kemudian transformasi ajaran Islam ini lebih kepada tatwir, bagaimana menerjemahkan maksud-maksud ajaran Islam di tengah-tengah kehidupan, konteks sosial, kehidupan masyarakat. Nah, upaya bentuk-bentuk ini dilakukan oleh seorang muslim, tapi tidak semua muslim mampu melakukannya. Dalam perspektif etik ini, etika, muslim yang memiliki kualifikasi terdidik, paling tidak pernah kursus dakwah, pernah pelatihan dakwah, pernah membaca buku-buku dakwah, dan lebih bagusnya lagi ya pernah ikut studi, katakanlah mungkin fakultas dakwah komunikasi, fakultas dakwah, studi ilmu dakwah. Ya terdidik, kemudian terlatih karena banyak simulasi, banyak latihan di laboratorium, ataupun jam terbangnya selalu memanfaatkan kesempatan dan peluang sehingga semakin hari semakin terlatih agar yang didakwah itu berubah perilaku dan pemikirannya, meningkat pengetahuan dan pemahamannya. Ini tujuannya. Jadi apa namanya dakwah objektif, objektif dakwah ya. Tujuan penyampaian pesan-pesan dakwah baik lisan ataupun perbuatan itu adalah sasarannya bisa ke kognitif, pengetahuan pemahaman, atau juga kesadaran, makin mengerti dan mencintai dan bahkan merasa bahagia, sentuhan rasa, dan juga mengamalkan hukum motor. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, tampak di sini memang dakwah itu adalah aktivitas yang sengaja, aktivitas yang didasarkan pada ilmu pengetahuan, didasarkan pada metodologi tertentu, tahapan tertentu, tergantung dari perspektif yang digunakan. Baik saudara sekalian, itu tentang dakwah sekedar review saja, karena tidak interaktif ya di sini sehingga saya tidak belum memberikan kesempatan ya kepada partisipan serta menyampaikan atau sekedar mengetahui ya sampai di mana pengetahuan kalian tentang dakwah. Nah, dalam etika dakwah ini justru etika juga menjadi konsep kunci karena kita kita tidak akan memahami dengan baik penjelasan tentang etika dakwah manakala etikanya itu sendiri kita belum paham. Kadang ada satu pengatakan begini, etika itu hampir dekat dengan etiket, tapi dapat dibedakan. Jadi jangan tertukar. Kadang karena tidak paham tentang etika, salah salah penggunaan. Ya, dia katakan etika padahal maksudnya etiket. Dia baru sebatas etiket, belum ke yang dimaksud dengan etika. Memang ada beberapa persamaan, ada juga perbedaan. Mengenai persamaan, pertama menyangkut perilaku manusia, itu sudah pasti. Etika dan etiket itu. Yang kedua, etika maupun etiket mengatur perilaku manusia secara normatif. Jadi ada kata titi kalau dalam bahasa Sunda. Ada norma-norma yang harus dipatuhi di dalam kehidupan. Kalau di Sunda apalagi ada undak usuk basa. Akan ditegur manakala orang kepada yang lebih tua berbicara tidak pada tempatnya. Misalnya, mangga bapak bade tuang gitu, bade neda gitu. Harusnya apa? Bahasa teh.
ada eta kasaluruhan tong nyebut neda neda mah kanggo nyelira kan gitu. Jadi ada kadang kata yang harus tepat gitu. Karena orang Sunda itu gede tinimbangan. Padahal dia tidak tahu teterang abdi mah teterang. Dia abdi kirang terang. Itulah orang Sunda. Karena banyak perasaan. Di masyarakat Sunda yang masih menjunjung tinggi budaya Sunda, penempatan yang kurang pas itu pasti akan mendapatkan teguran dari lingkungan. Jadi persamaannya sama-sama menyangkut perilaku manusia, kemudian yang kedua mengatur perilaku secara normal. Tapi perbedaannya adalah yang pertama etiket menyangkut cara suatu perbuatan harus dilakukan. Jadi etiket menyangkut cara. Tapi etika tidak terbatas pada cara, tapi memberikan norma tentang perbuatan. Tidak sekedar cara, ini cara bergaul begini. Tapi ada norma-norma yang mendasari. Jadi kalau tadi itu kalau sudah berkait dengan norma berarti eh, ya etika juga ada di dalam. Etiket hanya berlaku dalam pergaulan, tapi etika tidak bergantung pada ada tidaknya orang lain. Mau sendiri, mau di tengah orang dilihat, mau dilihat orang banyak, mau sir, mau johir, tampak ataupun tidak, dia tetap menjunjung tinggi nilai-nilai yang dianggap baik. Kalau etiket tergantung kepada orang, bisa jadi lolonokan gitu kalau di depan tua, di depan bapaknya, baik Islami seperti. Tapi kalau di luar seperti bebas merdeka. Ini kalau etika itu dimanapun ya kalau sudah menjadi kebiasaan bagi dirinya dimanapun ya tetap akan berbuat seperti itu. Keempat, etiket bersifat relatif. Sopan di suatu tempat belum tentu sopan di tempat yang lain. Jadi sangat dibatasi oleh cara gaul di mana itu berlangsung. Baiklah, saudara-saudara sekalian, kita lanjut ke pembahasan mengenai etimologi ya, ilmu tentang asal usul. Di mana Anda berasal, asal dari usul dari bapak. Ya bukan itu. Etimologi, nah asal usul ini berasal dari kata Yunani. Memang pada zamannya yang dahulu Yunani ini merupakan pusat peradaban. Berbagai macam pengetahuan, ilmunya. Kalau bicara etimologi pasti akan tersambung kepada Yunani. Yunani zaman dahulu. Kalau Yunani sekarang akan beberapa waktu lalu kan kabarnya hampir mengalami kebangkrutan secara ekonomi. Sampai banyak PNS-nya yang di PHK. Nah, tidak mampu membayar 17.000 PNS. Mungkin sekarang bangkit kembali mungkin ya. Nah, saudara sekalian, ini Yunani zaman dahulu pusat peradaban yang pertama lah mungkin ya. Nah, selalu dihubungkan dengan berbagai cabang bidang ilmu pasti merunut etimologi istilahnya itu akan sampai ke Yunani. Nah, dari kata Yunani ini etika itu katanya berasal dari kata ethos. Bentuk tunggal, singular. Bentuk jamaknya taeta. Ethos dan taeta. Nah, ethos ini kalau jika dilihat di dalam kamus diartikan dengan tempat tinggal, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, cara berpikir. Mungkin kalian bingung ya, banyak amat eh, arti dari etos ini. Tapi kalau kita analisis tempat tinggal, padang rumput, kandang, ini hampir berdekatan. Tempat tinggal, kandang ini menunjukkan kepada tempat-tempat juga. Kalau tempat tinggal ya kita mungkin rumah kalau manusia.
tempat tinggal ada rumput. Kemudian kalau kandang tempat tinggalnya peternak kita, peternakan. Kemudian ada padang rumput. Nah ini padang rumput erat kaitannya kalau dengan kandang itu padang rumput ini menjadi pakan ternak, pakan ternak. Jadi ini juga tergambar bahwa ada pencaharian, ada tempat tinggal, ada satu kehidupan. Tapi yang dimaksud di sini saya menangkap kesan bahwa dari kata etos ini sedang menggambarkan kehidupan manusia dari waktu ke waktu. Coba dari zaman dahulu mungkin ketika masih nomaden, umat manusia berpindah dari suatu tempat ke tempat lain dan hidupnya masih sangat sederhana. Dari berburu, dan kalau sudah tidak menjanjikan penghidupan, pindah lagi ke tempat lain. Atau bahkan kemudian di tempat itu bikin rumah, walaupun sederhana. Saya teringat kalau baca di sejarah peradaban itu, jelaskan belum katakanlah Barat itu mengalami kemajuan seperti saat ini. Katanya dulu masyarakat Barat itu tinggal di gubuk-gubuk, kadang di kandang-kandang seperti rumah, gitu. Terbuat dari ya begitu sederhana lah. Yang penting asal hangat saja. Dan kemudian terkadang antara binatang dengan manusia menyatu di tempat. Itu tidak terlalu jauh berbeda juga kalau kita mengembarakan ingatan kita kepada 10 tahun yang lalu di kampung-kampung itu kan di bawahnya ternak, di atasnya rumah, tempat tinggal manusia. Masih bersatu padu. Dan kemudian ada taman di sekitarnya mungkin, kebun, gitu, dan rumput. Kalau di situ masih menjanjikan, maka dia tinggal di situ. Kalau di situ sudah tidak menjanjikan buat kehidupan, buat hewan ternak, maka pindah lagi tempat. Agak mirip dengan tukang apa namanya bebek ya. Bebek zaman dahulu, kalau sekarang ternakan hebat hebat. Kalau dulu selalu mengejar-ngejar apa musim panen gitu. Itu bikin saung bawa ternak bebek, kemudian bebeknya dilepas di sawah untuk makan sendiri, sisa-sisa padi yang tertinggal. Nah, saudara sekalian, ini kalau bicara tentang tempat tinggal padang rumput kandang ini dari waktu ke waktu, terlihat perubahannya dari sangat sederhana menuju ke tempat tinggal yang sangat sempurna. Ada jendela, ada pintu, ventilasi, mungkin ilmu kesehatan masuk, pertimbangan kesehatan, cahaya matahari masuk, sirkulasi udara, MCK, dan sebagainya. Bahkan bukan hanya sekedar pemenuhan kebutuhan pokok manusia yang memenuhi syarat sehat, tetapi juga syarat keindahan. Seiring perkembangan di bidang ilmu, katakanlah eh, ilmu konstruksi bangunan gitu ya, ilmu seni juga ditata sedemikian rupa sehingga yang namanya rumah itu melahirkan model-model. Ada model Spanyol, ada model misalnya rumah apa namanya yang di dekat Darwati itu, depan pom bensin, perumahan apa namanya, apalagi Maroko ya, rumah Maroko model Spanyol, minimalis, rupa-rupa lah bentuk rumahnya itu, jadi semakin ke sini cuma ada hal yang menarik, semakin ke sini semakin kecil tapi unik-unik, tapi memadai, semakin baru semakin mahal harga. Nah, saudara sekalian, kalau kita tapakuri lagi, di mana masyarakat tinggal di situ ada kebiasaan dan adat. Ini menggambarkan tentang perkembangan cara berpikir manusia. Kita bertanya, bagaimana lahirnya kebiasaan-kebiasaan?
kebiasaan misalnya baik yang berkaitan dengan kepercayaan ataupun ritual-ritual. Ada kebiasaan masyarakat itu ada yang apa namanya pesta waktu panen, ada kirim sesajen ke Dewi apa namanya Dewi Padi itu Dewi Sri itu apa atau di musim-musim nelayan di laut itu ukuran laut ya ukuran pantai apa ngirim kepala kerbau ke laut itu punya makna. Nah ini kan kenapa bisa itu bisa lahir? Maka kata kalau terjadi gerhana masyarakat itu pada mukul-mukul kentongan, kentongan. Makanya, nah ini kan tidak bisa dipisahkan dengan kepercayaan. Awalnya barangkali berasal dari kepercayaan dan bentuk ritual yang dilaksanakan oleh masyarakat berdasarkan tokoh-tokohnya. Misalnya yang tadi itu yang memukul kentungan saat terjadi gerhana karena katanya dalam cerita-cerita mereka itu bahwa gerhana itu dalam pemahaman mereka mereka kaget dengan menghilangnya matahari atau bulan. Dalam pikiran mereka ada dewa naga dimakan naga dan naga ini baru bisa melepas bulan atau matahari ini manakala ada suara bunyi. Maka menurut kepercayaan mereka maka dihidupkanlah kebiasaan sampai kemudian terang benderang. Nah, dulu dalam perkembangan ilmu pengetahuan, budayaan, ada yang disebut dengan tahap mitologi, kemudian tahap metafisika, sampai ke pengetahuan positif. Ada beberapa kebiasaan yang tetap berlangsung, ada juga yang kebiasaan itu menghilang pada antaqaddumal ilmu setelah berkembangnya ilmu pengetahuan. Setelah terungkapnya mitos-mitos yang ternyata misalnya gerhana itu ternyata bukan dimakan naga, tetapi karena hasil penyelidikan, hasil telah ditemukannya alat teleskop, satu alat yang bisa menjangkau jarak yang sangat jauh, bisa memotret peristiwa itu, kesimpulan-kesimpulan lama itu berubah. Ternyata bahwa bukan naga, tetapi memang gerhana itu ya sejajarnya matahari terhalang oleh bulan, gerhana matahari, atau misalnya bulan terhalang oleh cahaya matahari terhalang oleh bumi. Ketika seharusnya cahaya matahari sampai ke bulan terhalang oleh bumi. Yang disebut gerhana bulan kan begitu. Dalam Islam kan ada husuful qamar, husuful sam, husuful qamar, gerhana bulan, gerhana matahari. Memang melahirkan tradisi. Kalau di Islam kan sholat gerhana. Ada juga ritualnya, cuma memang bersumber dari ajaran. Nah ini kebiasaan yang terus-menerus diwariskan dari generasi ke generasi menjadi adat. Dan mereka sangat memegang teguh adat itu. Mereka takut kalau misalnya melanggar terhadap adat. Bahkan ada hak-hak tertentu tercerabut manakala adat dilanggar. Hanya seperti kebiasaan di Padang itu. Nah, laki-laki mesti menikah dengan perempuan Padang lagi. Kalau tidak, tadi akan hilang haknya sebagai calon kepala suku. Begitu ya. Jadi memang ada hubungan dengan perasaan hadirin. Dalam satu perkumpulan itu butuh kenyamanan, ketentraman, terhindar dari berbagai was-was dan ketakutan. Lahir ritual-ritual, lahir aturan-aturan yang pada dasarnya memang dibangun untuk kenyamanan, keamanan, dan kebahagiaan atau kesejahteraan. Dan ini akan terus berlangsung sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Tapi intinya ada ciri yang sama tentang kebutuhan manusia akan ketenangan, kebahagiaan, keamanan, kenyamanan, keselamatan.
sehingga dibuat nih aturan-aturan dan kebiasaan-kebiasaan. Nah, ini kata etos. Nah, tapi dalam pemahaman modern, Din Samsudin mengatakan etos ini lebih kepada hal yang bersifat motivatif, hal yang mendorong manusia. Karena katakanlah dari pemahaman penggalian kita terhadap makna etos yang pertama itu bisa jadi lahir nilai-nilai, konsep nilai yang harus dijunjung tinggi. Ada prinsip-prinsip hidup, ada keharusan-keharusan. Nilai yang kemudian hal-hal nilai-nilai positif diwariskan kepada generasi ke generasi. Dan itulah yang menjadi etos eh, membangkit motivasi. Jadi apa sih yang menggerakkan orang? Apa sih yang menggerakkan orang tua pergi pagi, pulang sore? Hulu dijieun suku, suku dijieun hulu, dug hulu pat nyawa. Apa yang menjadi motivasi? Tentu ada nilai kebaikan, nilai untuk sebagai tanggung jawab sebagai orang tua. Kalau dalam bahasa agama, tentu nilai kebaikan, bajikan bajikan moral itu yang dimiliki oleh sosok yang namanya orang tua. Ada spiritnya. Nanti barangkali pada gilirannya kita juga muncul pertanyaan, kenapa orang kok mau berdakwah dari satu tempat ke tempat lain? Ilal makan yang akhar min madinatan ila madinatin ukhra minal budun jajiratan ila jajiratin ukhra minal jajair, dari satu tempat ke tempat lain berdakwah. Apa sih yang menjadi motivasi? Ini kadang menjadi pertanyaan mendasar dalam etika. Apa sih yang harusnya menjadi motivasi dakwah? Cari duit, cari kekayaan, apakah mendapatkan popularitas, apakah ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, atau meraup pahala yang sebanyak-banyak, atau ingin menggapai kebahagiaan. Dan tidak sedikit dari para dai itu ada suka dan duka. Kalau menilik pada perjuangan apa Padlan Negara Taman di Papua itu, ini suka dukanya bisa tergambar walaupun endingnya itu luar biasa karena sekian banyak masyarakat Papua yang kemudian berhasil diislamkan, berubah kebiasaan, biasanya tidak mandi sampai 3 bulan, jadi lumuri lemak, tapi kini menjadi terbiasa dengan mandi, biasa dengan bersuci, biasa dengan bertoharo. Ini kan satu perjuangan yang luar biasa. Ini apalagi motivasi dakwah yang spirit, satu apa yang mendorong spirit untuk mau berdakwah, mau berdakwah. Ini seringkali diungkap. Apa apa nilai kebajikan yang ada dalam dakwah? Apakah benar dakwah itu dibutuhkan manusia? Itu kan adalah besar. Apakah benar manusia membutuhkan terhadap dakwah? Nah, saudara-saudara sekalian, itulah barangkali Eta mungkin tidak jauh berbeda, cuma ada beberapa term yang sedikit berhubungan, ada susila, itu sila itu prinsip yang sangat baik, prinsip sila, su, sangat baik, prinsip-prinsip yang baik. Etiket tadi sudah dibicarakan, kalau akhlak itu adalah terminologi yang berasal dari bahasa. Ada juga beberapa terminologi penting dalam kamus bahasa Indonesia. Etika ini diartikan sebagai ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk. Kemudian tentang hak dan kewajiban moral, kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, nilai mengenai benar dan salah yang dianut satu golongan masyarakat. Jadi memang nggak bisa dipisahkan, masyarakat itu pasti ada pandangan baik dan buruk,
yang dipegang teguh, yang diwariskan secara turun-temurun. Dan dari generasi ke generasi, setiap generasi harus mengenal apa yang menjadi nilai baik buruk yang pernah ada itu. Jadi sebagai ilmu dia bisa juga sebagai bulan asas, sebagai panduan. Ini ada diuraikan pada slide berikutnya. Ketika dipandang sebagai sarana orientasi bagi usaha manusia untuk menjawab pertanyaan fundamental mengenai bagaimana saya harus hidup dan bertindak. Silakan dibaca di Friend Magnificent Channel. Etika dasar itu seperti ini. Etika sarana orientasi bagi usaha manusia untuk menjawab pertanyaan fundamental mengenai bagaimana saya harus hidup dan berperilaku supaya menjadi baik. Ini pertanyaan akan senantiasa muncul dan bisa mengangkat martabat manusia. Sebab ciri orang yang sadar adalah dia mampu memahami, menjawab pertanyaan mendasar di dalam hidupnya. Mau apa sih, dari mana saya berasal? Mau kemana sih? Apa sih fungsi hidup? Apa sih yang harus diperjuangkan dalam hidup? Kan gitu. Kan ada SDBHSM. Siapa saya? Dari mana berasal? Berada di mana sekarang? Hendak kemana saya pergi? Pain atau dahabun? Sedang melakukan apa? Manfaat apa yang sudah saya beri? Kadang pertanyaan-pertanyaan ini menyadarkan kita ketika kita misalnya kebingungan, ketika pikiran kosong melompong, maka jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini, atau jawaban yang tepat atas pertanyaan ini akan mampu mengarahkan hidup seseorang menjadi lebih baik. Jadi etika ini menurut penjelasan para ahli, pertama bisa sebagai ilmu tentang baik buruk, dua sebagai pedoman berperilaku. Sebagai ilmu, etika berarti suatu disiplin pengetahuan yang merefleksikan masalah-masalah moral atau kesusilaan secara kritis dan sistematis. Cabang filsafat. Jadi ilmunya di sini adalah pengetahuan filosofis yang merefleksikan masalah moral, kesusilaan dikaji secara kritis dan sistematis. Etika sebagai ilmu biasanya dipahami sebagai salah satu cabang ilmu filsafat. Kadang-kadang disebut juga filsafat moral. Etika sebagai ilmu bisa juga tidak bersifat filosofis tapi teologis. Ini karena pengaruh keyakinan agama, pengaruh pengetahuan agama, dan bahkan menjadi keyakinan. Misalnya keyakinan terhadap kitab suci, terhadap Tuhan, terhadap Nabi, sehingga apa yang terletak di kitab suci dan disampaikan para Nabi itu menjadi rujukan, acuan dalam cara berpikir. Kalau etika filosofis secara metodis merefleksikan persoalan moral melulu, berdasarkan penalaran akal budi dan nilai-nilai kemanusiaan pada umumnya, etika teologis secara metodis bersumber pada pengalaman iman sebagai tanggapan atas wahyu dalam lembaga agama tertentu. Ini saya ambil dari tulisan Setia Almarhum, etik profesi dosen, jika memahami etika diuraikan seperti itu. Sedangkan sebagai pedoman baik buruk perilaku, etika adalah nilai-nilai, norma-norma, asas-asas moral yang dipakai sebagai pegangan yang umum diterima bagi penentuan baik buruknya perilaku manusia atau benar salahnya tindakan manusia sebagai manusia. Etika dalam arti kedua ini dapat dikatakan bahan kajian untuk etika dalam arti. Nah itulah barangkali saudara sekalian, silakan tugasnya rumuskan ya. Kira-kira silakan rumuskan bagaimana kalau etika ini terapkan, sehingga lahir pengertian etika dakwah. Kemudian kalian juga bisa merumuskan kira-kira kalau begitu tujuan etika dakwah itu. Ini demikian presentasi saya 15 menit. Mudah-mudahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.